Halo semuanya, bagaimana kabarnya di tengah masa pandemi ini? Semoga kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap patuhi aturan, tetap pakai masker ketika beraktivitas di luar, tetap cuci tangan setelah beraktivitas, lalu juga bawa hand sanitizer, lalu juga berolahraga secara teratur, lalu juga jauhi kerumunan. Dan yang paling terpenting gue doakan semoga kita semua tetap sehat. Jadi di masa PSBB ini yang tampaknya sudah mulai membosankan, dari bulan Maret sampai bulan September sekitar 6-7 bulan kita di rumah aja, nggak bisa jalan-jalan juga, nggak bisa keluar negeri, ataupun destinasi lokal juga masih ditutup. Mungkin yang baru-baru ini sih Bali sudah mulai dibuka, tapi tetap agak was-was ya kita mau jalan-jalan kayak gitu juga. Jadi gua kepikiran mau coba share pengalaman gua ketika jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ada destinasi apa aja, tempat makan apa aja yang bisa lo kunjungin, lalu juga mulai dari harganya berapa, lalu pengalaman apa yang gua rasain di sana, jadi bisa membantu dan semoga bisa membantu kalian yang mungkin ketika nanti setelah corona covid ini kelar, dan semoga cepat kelar, kalian bisa memplanning perjalanan kalian ke Kuala Lumpur berdasarkan referensi yang gua kasih kayak gitu. Oke, langsung aja ini videonya. Jadi, alasan yang membuat gua pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia tahun lalu itu adalah gua dapat tiket promo dari maskapai AirAsia. Jadi yang gua tahu itu AirAsia memang suka ngasih promo ke Malaysia, penerbangan tujuan atau destinasi ke Malaysia, karena memang AirAsia ini merupakan salah satu perusahaan dari negara jiran tersebut. Jadi tahun lalu itu gua dapat tiket pulang pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan harga 410.000. Kayak gitu. Dan itu sudah termasuk murah banget sih menurut gua. Gua mungkin pernah lihat itu di harga 380 itu 2-3 tahun lalu, kayak gitu. Nah, jadi di harga 410 itu gua melihat promonya di aplikasi AirAsia, gua coba beli, ternyata memang harganya segitu, dan yang paling penting lagi adalah penerbangan atau jadwalnya itu sangat pas. Kenapa pas? Karena penerbangannya itu adalah hari Jumat jam 5 pagi dan baliknya itu Minggu jam sekitar 6 sore, seperti itu. Jadi itu cocok banget sih buat kalau kalian yang kerja kantoran, karena kalian nggak perlu ngabisin banyak cuti tinggal ambil hari Jumat aja 1 hari, tapi kalian tetap bisa keluar negeri dengan spend waktu weekend kalian itu pas seperti itu. Jadi kalian Jumat pagi sudah jalan, kalian bayangin jam 5 sudah flight malah. Jadi kalian harus nyampe di bandara sekitar setengah 5. Kalian harus berangkat itu sekitar setengah 4, mungkin tergantung rumah kalian. Jadi kalian tahu bangun harus jam berapa? Jam 3 pagi mungkin, atau bisa jadi lebih pagi lagi dari sebelum itu. Tapi setelah jam 5 berangkat pagi-pagi, dan itu menurut gue jam yang sangat mungkin kepagian, karena itu pengalaman pertama gue juga untuk pergi jam segitu, flight jam segitu. Tapi menurut gue itu jadi pas waktunya, karena gue bisa nyampai di Kuala Lumpur itu sekitar jam 7 pagi, seperti itu, 7 atau 8 pagi seperti itu. Nah, jadi gua sudah sampai sana, sudah sampai bandara, bisa menikmati full seharian itu di hari Jumatnya. Jadi kan kadang ada flight itu yang hari Jumat tapi mungkin berangkat jam 11 siang seperti itu. Kan jadinya kalian sudah nyampe itu sudah siang banget, dan bahkan setelah keluar dari bandara menuju hotel mungkin kalian sudah sore seperti itu. Jadi kalian cuma bisa menikmati waktu malam. Tapi kebetulan ini dapat yang pagi, lalu di hari Minggunya juga pulangnya sore. Jadi bisa menikmati juga hari Minggu itu full day seperti itu. Mungkin sampai sore
lalu menikmati waktu santai sebelum sampai ke atau berangkat ke bandara lagi. Oke, jadi balik lagi ke pengalaman gua flight jam 5 pagi. Ini merupakan pengalaman pertama gua, kayak seperti yang tadi gua udah bilang. Satu hal yang gua suka itu adalah pemandangannya. Karena flight jam 5 pagi itu pas banget ketika matahari lagi terbit dan pemandangannya lu tuh lagi di atas awan, lalu ada cahaya matahari yang belum terlalu panas dan view-nya itu juga bagus banget. Orennya bagus banget. Ini gua kasih fotonya. Setelah flight, kita lanjut ke hotel dulu. Jadi hotelnya juga seperti yang tadi gue bilang, enaknya lu booking jauh-jauh bulan sebelum keberangkatan itu. Lalu bisa sambil cari tahu dulu mau kemana, lalu juga hotel apa aja yang deket dengan tempat-tempat wisatanya seperti itu. Lalu juga hotel apa yang murah seperti itu, ataupun yang bagus tapi harganya juga terjangkau. Nah, kebetulan di tengah-tengah periode menunggu gua Januari untuk flight di bulan Oktober itu, tiket.com itu mengadakan promo petir. Kalau lo tahu. Jadi hotelnya itu diskonnya banyak banget deh. Wah, sampai lupa. Pokoknya dia memberikan diskon yang hotel-hotelnya tuh diskon semua gitu. Nah, gua kebetulan dapat itu di harga 380.000. 380 ribuan itu untuk 2 malam. Karena kan gue berangkat Jumat, balik Minggu, jadi gue butuh 2 malam, itu di harga 380.000. Jadi semalamnya itu hanya sekitar 190.000 untuk 2 orang. Nah, seperti itu. Itu pun gue juga sudah dapat sarapan atau breakfast. Kayak gitu. Nah, gue mau sedikit share pengalaman hotelnya itu. Jadi hotelnya itu namanya adalah My Hotel at Bukit Bintang. Nah, ini gue coba kasih lihat gambaran hotelnya itu seperti apa. Dan menurut gue berdasarkan pengalaman, hotel ini sangat dekat dengan daerah-daerah yang mungkin lo akan kunjungi ketika lo berkunjung ke Kuala Lumpur. Salah satunya itu adalah Bukit Bintang. Karena sesuai namanya Bukit Bintang itu di belakangnya. Nah, jadi hotelnya itu ada di sini, persis di depan jalan raya, namanya Jalan Pudu, seperti itu. Nah, ada beberapa hotel di sini. Nah, itu dekat dengan namanya Jalan Alor. Jalan Alor ini apa? Jalan Alor ini adalah pasar malamnya di daerah Bukit Bintang ini. Jadi, kita coba lihat sedikit ya. Nah, jadi ada pasar malamnya, banyak yang jual makanan dari duren, sate-satean, lalu juga ada seafood, lalu juga ada goreng-gorengan, bakar-bakaran seperti itu. Nah, jadi ini lu tinggal jalan kaki, di belakangnya persis paling 5 atau 6 menit seperti itu. Jadi malam-malam kalau lu udah mulai lapar, jam 5 sampai jam 6 itu lu udah bisa keluar ke Jalan Alor ini untuk menikmati makanan di sini. Nah, balik lagi ke hotelnya tadi, My Hotel at Bukit Bintang namanya. Nah, bentuk kamarnya itu kira-kira seperti ini untuk yang queen bed. Lalu juga ada, ini bukan kolam renang ya, ini taman, air pancuran maksudnya, sorry. Lalu juga tempatnya bersih, nggak kotor. Ini penampakan depannya seperti ini, kayak gitu. Jadi untuk harga seperti itu menurut gua sangat worth it sih, karena lu udah dapat sarapan juga kayak gitu. Nah, ini tempat makannya. Jadi kalau kalian tadi dari depan, ini tampak depannya. Ini sebelah kanannya ini kalau bisa digeser, ini jalan raya persis. Tadi Jalan Pudu itu. Nah, kalau kalian masuk, ini ada resepsionis di depan. Lalu tangga ini naik ke atas, dan tempat makannya tadi ini itu adalah persis di sebelah resepsionis tadi,
lurus kalian mentok aja, itu adalah tempat makannya di sini. Nah, makanan-makanan di sini itu adalah makanan-makanan India. Gue kurang tahu namanya makanannya apa, tapi pengalaman gue breakfast di sini dua hari itu adalah makanan-makanan India kayak gitu. Tempat kamarnya pun bersih dan gue tidak mengalami satu hal yang buruk, pengalaman buruk ketika berada di hotel ini kayak gitu. Ini tempat resepsionisnya seperti itu. Jadi kalian nunggu daerah ketika mau check in atau check out pun bisa di sini. Nah, ini tampak depannya ketika kalian seperti yang tadi gue bilang, di tampak depannya My Hotel tadi itu adalah jalan raya. Nah, jalan rayanya itu adalah ini. Ini tadi gue melihat ada gambar makanannya, contoh makanannya. Sebenarnya sih nggak India banget, tapi beberapa mungkin ada makanan India yang gue kurang tahu. Tapi pengalaman menarik, jadi lu nggak perlu terlalu banyak mengeksplor makanan India karena sudah ada di sini, kayak gitu. Nah, enaknya lagi di hotel ini itu adalah hotel ini dekat dengan stasiun, atau bukan stasiun, halte bus Pudu. Jadi terminal busnya itu adalah Pudu Station seperti itu. Kira-kira itu mungkin 600 meter atau berjalan kaki 7 menit. Kita coba search ya directionnya ke Pudu. Namanya itu Pudu Sentral atau Pudu Raya. Nah, jaraknya itu sekitar 600 meter atau 7 menit kalau jalan kaki. Jadi dari depan My Hotel Bukit Bintang ini kalian jalan aja lurus ke kanan, lurus terus, nanti setelah sampai kalian harus nyebrang. Nyebrangnya ini kalian bisa lewat jembatan penyeberangan atau lewat jalan raya, ada zebra crossnya seperti itu. Nah, Pudu Sentral ini apa? Seperti tadi gue bilang, ini adalah halte atau station bus. Nah, busnya ini ada beberapa bus di sini, yaitu bus yang datang dari airport Kuala Lumpur. Jadi kalian kalau dari Kuala Lumpur nggak perlu naik taksi atau naik kereta, kalian bisa naik bus seperti itu, biayanya lebih murah. Nah, kalian akan diturunkan di Pudu Sentral ini. Jadi dari airport kalian nyampe di Pudu Sentral, kalian tinggal jalan kaki tuh ke hotelnya seperti itu, menghemat biaya. Nah, selain itu ada bus juga, bus yang menuju ke Genting. Jadi busnya ini adalah bus Genting seperti itu. Jadi kalian bisa naik dari Pudu Sentral ini, kalian nunggu di stasiun ini. Oke, lanjut ke Pudu Sentralnya ini, gue coba kasih lihat isi dalamnya. Kita coba street view. Nah, jadi ini bisa disebut lobby basement mungkin ya, paling bawah. Jadi tempat dimana busnya itu berhenti dan menaikkan penumpang, menurunkan dan menaikkan penumpang. Ada beberapa jalurnya, nomor 3, ini mungkin nomor 4, nomor 5. Nah, ini di lantai paling bawah atau basementnya. Nah, ada tangga, kalau kalian lihat di sini, tangga ini itu menuju ke atas. Ke atas itu, ya iyalah ke atas ini. Ke atas itu kalian untuk membeli tiket. Seperti itu tiketnya. Tadi gue bilang tiket ke Genting. Selain tiket juga ada pasar, mungkin bukan pasar sih, mungkin orang berjualan lah, orang berjualan di atas seperti itu. Nah, kita coba lihat fotonya kalau ada ya. Itu seperti ini kira-kira. Tempatnya bersih seperti itu, seperti di Indonesia juga. Nah, ini ada yang jualan tas, ada yang mungkin jualan minuman, makanan, roti seperti itu. Kalau kalian belum sarapan, kalian bisa mungkin mampir sedikit beli di sini. Nah, untuk yang Gentingnya itu pas gua beli tiketnya itu ada di lantai satu lagi, lantai paling atas, lantai 2 seperti itu. Ini coba kita jalan. Nah, jadi ini ada tangganya menuju ke bawah. Itu yang tadi seperti gue bilang, itu untuk menuju ke bus yang tadi sebelumnya, foto sebelumnya. Oke, itu kira-kira gambaran
dalamnya dari Pudu Station seperti itu. Nah, ini tampak depannya. Jadi yang kiri ini itu adalah Pudunya, Pudu Station seperti itu. Kalau kita lihat lagi fotonya, nah kalau dari jauh kira-kira ini Pudu sentralnya. Nah, kalau dari My Hotel Bukit Bintang itu kalian akan jalan di sebelah kanan ini. Nah, nanti kalian akan nyebrang ke Pudu Sentral seperti itu. Kalau tadi kan di mapnya kalian bisa lihat itu dia ada di sisi sebelah kanan My Hotelnya. Nanti kalian akan nyebrang ke Pudu Sentral seperti itu. Nah, ini gambaran dari tampak depannya Pudu Sentral. Nah, ini yang di bagian bawahnya di busnya. Nah, ini tempat untuk turun tangganya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalian mungkin ada sedikit gambaran lah kira-kira ini sampai di Pudu harus kemana nih. Nah, kalau kalian mau beli tiket mungkin kalian bisa naik ke atas. Nah, kalau kalian baru sampai kalian mungkin akan diturunkan di sini kayak gitu. Nah, setelah pembahasan hotel, gua juga mau share salah satu yang penting ketika kalian pergi atau jalan-jalan ke luar negeri itu adalah SIM card seperti itu. Jadi kalian pasti butuh internet. Yang paling penting itu buat ngakses Google Map kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu kira-kira untuk menuju ke lokasi yang kalian tuju itu berapa menit, lalu berapa kilometer, bisa naik kendaraan apa, lalu juga bisa browsing-browsing kayak gitu. Nah, kalau pengalaman gua kemarin itu ke Malaysia, gua pakai aplikasi namanya Klook. Kalau kalian tahu itu salah satu aplikasi untuk menyewa semacam router kayak gitu ataupun membeli SIM card kayak gitu. Ini gue coba kasih lihat gambarannya aplikasi Klook itu seperti apa. Nah, jadi ini adalah aplikasi Klook. Kita coba buka. Nah, kalian bisa cari tidak hanya SIM card tapi bisa hotel, mungkin makanan, kereta, tapi gue nggak pernah nyoba. Gue nyobanya itu adalah untuk membeli SIM card kayak gitu. Nah, SIM card yang gue beli itu harganya range-nya di harga 70.000 sampai 90.000 untuk kira-kira 7 hari. Dan kuotanya itu ada yang 5 giga sampai 15 giga. Jadi itu disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nih gue coba kasih lihat screenshotnya. Nah, jadi di harga segitu gua rasa sih udah cukup buat browsing, lalu juga untuk buka Google Maps, lalu juga mungkin buat ngepost Instagram, Instastory seperti itu. Karena nonton YouTube mungkin juga jarang ya, karena emang lagi jalan-jalan mungkin hanya lihat-lihat Instagram kayak gitu. Itu menurut gue sudah cukup sih untuk 3 hari, karena mungkin hanya 3 hari juga sih ya kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa coba-coba dari aplikasi Klook ini, kalian beli SIM card, kalian cari yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedikit gambaran kalau dari Klook kemarin pengalaman. Jadi di Klook itu ada dua, kalau yang gue tahu itu ada membeli SIM card. Jadi kalian beli, lalu satu lagi itu nyewa modem seperti itu. Nah, kalau kalian beli SIM card itu, kalian tinggal pakai dan kalian tidak perlu mengembalikan. Tapi kalau sewa modem, kalian nanti ketika balik ke bandara, kalian harus mengembalikan kayak gitu. Nah, kalau membeli SIM card kayak yang gue lakukan, menurut gue itu lebih praktis karena kalian kayak seperti beli SIM card, nanti 7 hari ya sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi tinggal dipasang di HP kalian, tinggal nyalain seperti biasa, seperti di Indonesia, lalu sudah bisa dipakai seperti itu. Nah, bedanya dengan sewa modem itu kalian harus memberikan deposit. Gua agak lupa harga depositnya kemarin. Di Klook ini kalian bisa pilih. Kalau kemarin itu gua pengambilannya adalah di Kuala Lumpur International Airport 2, jadi KLIA 2. Ada pilihan juga, kalian bisa ambil di KLIA 1 atau KLIA 2. Nah, jadi setelah sampai bandara, kalian harus datang ke store-nya si Klook ini. Nah, nanti tergantung providernya, mereka kerjasama dengan siapa gitu. Mungkin di sini seperti Telkomsel atau mungkin dengan XL seperti itu ya.
Jadi kalian harus datang ke booth-nya atau ke store-nya untuk pendaftaran atau untuk pengambilan juga kartu SIM card atau modemnya. Jadi setelah sampai di bandara, kalian jangan langsung pergi, langsung ke hotel, tapi kalian ambil dulu karena kalian sudah beli atau sudah sewa itu di aplikasi Klook ini. Nah, itu pengalaman gua untuk kartu SIM card dan itu sudah cukup dengan harga 70.000 sampai 90.000 aja.